Assalamualaikum, selamat datang kembali di Hania Salim Channel. Di video kali ini aku akan buat brudel kukus ekonomis. Ini ekonomis karena hanya menggunakan satu telur, tapi rasanya itu enak banget, super lembut. Dan jujur aja ya teman-teman, rasanya ini jauh lebih enak daripada ekspektasi aku. Yang menurut aku rasanya itu mirip apam, tapi ternyata ini jauh lebih enak. Buat kalian yang penasaran gimana cara membuatnya dan bahan-bahannya apa aja, yuk langsung aja simak videonya sampai selesai. Tahap yang pertama, siapkan wadah. Masukkan 1 butir telur. Tambahkan juga 150 gram gula pasir. Kemudian dua bahan ini akan kita kocok sampai telur berwarna putih. Kalian boleh menggunakan sendok seperti yang aku gunakan, atau kalau kalian mau lebih mudah bisa menggunakan mixer ya. Dan kalau telur sudah berwarna putih seperti ini, kemudian tambahkan 275 ml santan dengan kekentalan sedang. Ini aku menggunakan santan kelapa asli, atau kalian bisa menggantinya dengan 2 saset santan instan ukuran kecil yang ditambahkan air hingga volume akhir adalah 275 ml ya. Kemudian aduk adonan sampai tidak ada lagi gula yang masih menggerindil. Nah, setelah itu tambahkan 220 gram tepung terigu protein sedang. Sebaiknya teman-teman ayak terlebih dahulu ya. Kemudian 30 gram tepung maizena. Ini agar teksturnya lebih lembut. Kemudian setengah sendok teh garam. Aduk semua bahan kering sampai tidak ada bahan lagi yang menggerindil. Sampai tekstur adonan menjadi lembut. Kurang lebih seperti ini ya teksturnya. Ini sudah halus dan juga sudah lembut. Nah, kalau ditarik sudah kelihatan ya. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Aduk kembali sampai ragi dan juga adonan tercampur merata. Dan kalau semua adonan sudah tercampur, yang terakhir kita akan masukkan 100 ml minyak goreng. Kemudian kita akan aduk sampai semuanya tercampur. Ini jangan sampai ada minyak goreng yang masih mengapung di permukaan adonan, agar nanti hasil kuenya itu mengembang sempurna. Nah, ini sudah ya teman-teman. Bisa dilihat hasilnya itu sudah halus. Kemudian adonan ini akan kita istirahatkan selama kurang lebih 60 menit. Dan setelah dibiarkan sekitar 60 menit bisa dilihat adonan sudah mengembang dan teksturnya lebih berat. Ini kita akan aduk sampai gelembungnya keluar dan teksturnya kembali menjadi lebih halus. Nah, seperti ini. Kemudian untuk adonan ini akan aku ambil sekitar 5 sendok makan atau sekitar 2,5 sendok nasi sebagai bahan motif. Nah, untuk adonan yang lebih banyak ini, aku akan tambahkan perasa pandan agar nanti warnanya menjadi hijau ya. Tambahkan secukupnya aja, atau kalau kalian pengen menambahkan perasa lainnya juga boleh banget ya. Ini nggak harus dengan rasa pandan. Dan setelah dicampur sampai tercampur merata, tapi menurut teman-teman warnanya kurang cerah, bisa ditambahkan lagi pewarna hijau. Tambahkan secukupnya aja ya. Kemudian aduk kembali sampai tercampur merata. Nah, kalau menurut aku warna yang seperti ini udah cukup. Dan warna yang lebih sedikit ini aku akan tambahkan pewarna hitam, atau kalau kalian mau warna lain juga boleh ya. Kemudian aduk sampai tercampur. Nah, warnanya kurang lebih seperti ini. Kemudian dua bahan ini akan aku masukkan ke dalam kantong plastik segitiga. Ini agar memudahkan kita untuk memasukkan ke dalam cup yang akan kita gunakan sebagai cetakan. Nah, jangan lupa ya teman-teman, cetakannya sebelum dipakai diolesi dengan minyak goreng agar nanti saat kita akan melepaskan kuenya itu lebih mudah. Dan untuk cupnya ini aku tidak akan pakai sebagai wadah ya teman-teman, melainkan hanya sebagai cetakannya saja. Nah, setelah semua masuk ke dalam cetakan, kemudian untuk motif hitamnya ini sebenarnya sesuai selera aja, tapi kalian boleh mengikuti seperti yang aku buat dengan cara membuat motif bintik-bintik di bagian tepian wadah. Dan kalau sudah seperti ini, kemudian kita akan tarik dari satu bintik ke bintik yang lainnya.
Seperti ini teman-teman, mudah banget kan? Tapi hasil motifnya menurut aku ini sudah lumayan cantik. Tapi kalau kalian punya motif yang lain boleh juga ya. Setelah semuanya kita cetak dan kita beri motif, ini waktunya kita mengukus. Siapkan kukusan yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Kemudian kita akan kukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Dan setelah dikukus 20 menit, ini hasilnya teman-teman. Ini cantik banget, kuenya juga mengembang. Dan ini dia hasilnya setelah kita keluarkan dari kukusan. Untuk yang sebagian masih aku kukus ya teman-teman. Dan untuk mengeluarkannya ini juga cukup mudah banget. Tinggal kita tekan aja di bagian belakangnya. Seperti ini. Nah, ini sudah langsung keluar. Dan kita lihat hasilnya cantik banget ya teman-teman. Apalagi ada motif belimbing dari cetakannya. Keluarkan semua dari cetakan. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Masya Allah, ini cantik banget. Meskipun motifnya itu agak sedikit pudar, tapi nggak apa-apa. Ini kuenya lembut banget, wangi dari pasta pandan, dan juga gurih dari santan yang kita gunakan. Pokoknya teman-teman nggak bakalan nyesel kalau buat kue yang ini ya teman-teman. Karena dengan menggunakan bahan yang murah dan juga mudah didapat, ini hasilnya enak banget teman-teman. Ini aku cobain dulu ya. Ini kelihatan banget ya teman-teman, waktu dibelah itu mudah banget. Aku cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah teman-teman, ini beneran enak banget. Gurih, wangi, dan juga lembut. Jujur banget ini jauh lebih enak daripada ekspektasi aku teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai selesai. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum.